Pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari satu materi yang kami nukil sebagiannya dari naskah khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika beliau berkhutbah di Masjidil Haram. Dan materi ini merupakan persoalan secara umum tentang keumatan ini. Materi yang memberikan penjelasan kepada kita tentang sebuah tabiat dari karakter diri manusia, yakni tentang tragedi dari sebuah kelalaian. Ikhwatul iman, di dalam naskah khutbah Jumat yang disampaikan Syekh Abdurrahman As-Sudais ini, beliau mengawali khutbahnya, ayyuhal ibadullah, wahai hamba-hamba Allah, inna su'al bala usiba ala anfusina. Sesungguhnya ujian yang paling buruk yang Allah timpakan kepada kita, ya, ujian yang paling buruk yang Allah timpakan kepada kita itu adalah al-ghaflah wa qasawatul qalb, kelalaian dan kekerasan hati. Ini ikhwatul iman, beliau tentu ketika menulis naskah ini, ujian yang paling buruk yang Allah timpakan kepada umat ini adalah kelalaian. Itu bukan tanpa alasan. Syekh Abdurrahman As-Sudais menulis naskah ini tentu dengan pertimbangan, dengan pengkajian, dengan renungan, melihat fenomena kehidupan umat ini. Bagaimana melihat aktivitas, kesibukan-kesibukan umat, terutama secara khusus umat Islam. Kesibukannya, aktivitasnya, perjuangannya, semangatnya, ini diarahkan dan diperuntukkan untuk apa? Ini yang dimaksud. Semangat itu harus, kerja keras itu harus, dan itu dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Semangat ada, semangat kerja, semangat aktivitas, berpikir, sekolah, nggak mau berhenti, itu terlihat. Persoalannya, ini diarahkan untuk apa? Nggak diingkari bahwa umat Islam sekarang bangkit, belajar, sekolah, nggak diingkari. Persoalannya, ini untuk apa? Dan kenyataan di lapangan, realita dalam kehidupan, ternyata semangat, gairah untuk bekerja, gairah untuk beraktivitas, gairah untuk berprestasi, itu kebanyakan untuk memenuhi keinginan, bukan sekedar kebutuhan. Coba kita camkan. Untuk memenuhi keinginan, hasrat, bukan kebutuhan. Yang diingini manusia itu belum tentu dibutuhkan. Berapa kebutuhan kita coba? Dari mulai membangun rumah, dari mulai mengumpulkan biaya, dari mulai membuka usaha, perhatikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk berpakaian, kebutuhan untuk beribadah, coba imbangkan dengan hasrat dan keinginan.
nggak seimbang. Dari sinilah munculnya naskah tersebut. Apa itu? Tragedi kelalaian. Kelalaian ini ayol ikhwah bukan dari orang-orang awam, bukan dari para pengangguran. Kelalaian ini ditimpakan oleh Allah kepada setiap manusia yang disibukkan oleh persoalan-persoalan yang diinginkan oleh hasrat dan keinginannya. Ini semua orang mengalaminya. Dan perlu kita ketahui bahwa kelalaian ini merupakan bagian dari penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Kelalaian ini. Walaupun dari awalnya bahwa kelalaian itu merupakan bagian dari tabiat manusia. Bagian tabiat dasar manusia itu lalai. Tapi ketika kelalaian itu tidak dipimpin oleh ilmu dan tidak dijaga oleh nasihat, maka kelalaian ini akan mengantarkan dirinya kepada kehancuran dan kerusakan. Ikhwatul iman, ini penyakit hati yang paling berbahaya. Dan tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi bahwa penyakit-penyakit hati yang berupa kelalaian, yang kemudian dari kelalaian yang cukup lama itu mengakibatkan kerasnya hati. Hatinya menjadi keras. Itu tidak lain diakibatkan oleh beberapa faktor yang bermuara pada perbuatan durhaka dan dosa. Itu muaranya. Ya. Jadi kelalaian yang dialami oleh manusia, kelalaian terhadap apa? Kelalaian kepada Robnya. Kewajiban-kewajiban kepada Sang Kholik lupa. Ya, coba yuk ditanya, betapa seriusnya, berapa persen keseriusan kita untuk mengetahui kewajiban seorang hamba untuk memenuhi hak Allah Ta'ala. Coba kita evaluasi. Seberapa persen, seberapa kuat, seberapa jauh perhatian kita kepada sesuatu yang menjadi haknya Allah. Seberapa persen? Dan kita bisa tahu seberapa persen kita untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan kita kepada dunia ini. Hasrat kita kepada dunia ini. Luar biasa ya ikhwah. Sangat tidak sebanding. Oleh karena itulah kelalaian-kelalaian itu bermuara kepada kedurhakaan dan kepada dosa. Ya. Nah, durhaka dan dosa ini, kedurhakaan kepada Allah karena kelalaian tersebut, nggak sadar kalau dia durhaka kepada Allah, nggak sadar, makanya lalai bahwa dia punya Tuhan. Coba kalau istri lalai pada suami atau suami lalai pada istri, terasa banget. Tapi ketika kita lalai kepada Allah, gak terasa. Bahkan bisa jadi seumur hidup lalai kepada Allah. Itu bisa terjadi tanpa sadar. Kenapa? Kesibukan hasrat. Nah, dua sumber ini, yakni kedurhakaan dan dosa ini, itu bersumber dari dua pintu. Durhaka dan dosa ini lahir
dari dua pintu, keluar dari dua pintu. Apa pintunya? Yang pertama adalah pintunya syahwat, yang kedua syubhat. Ini dua pintu yang akan melahirkan kedurhakaan-kedurhakaan, yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Durhaka dan dosa itu mengakibatkan ghaflah, kelalaian. Lalai bahwa hidup ini sesaat. Lalai kan? Sementara kita mengejar yang namanya dunia itu, berjuang untuk dunia itu, ayul ikhwah, gak kenal capek, gak kenal lelah, gak kenal bosen. Kita siapkan dana-dana untuk kehidupan dunia. Subhanallah, lupa bahwa sesaat lagi kita akan tinggalkan dunia ini, suka atau tidak suka. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan pergi dari dunia ini. Ini kita lupa. Ya Allah, kelalaian itu sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Kenapa orang berjuang sedemikian rupa? Dan kita bisa lihat, kita bisa saksikan dua perkara ini, dua pintu ini yang melahirkan dosa, melahirkan kedurhakaan, syahwat dan syubhat. Mari kita kembali kepada sebuah kisah, peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah tragedi tergelincirnya manusia pertama kali dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tragedi yang besar yang kemudian menentukan nasib manusia berikutnya. Tragedi itu sederhana, tergelincir dari jalan Allah. Tergelincir dari jalan Allah. Kenapa? Karena kelalaian. Kelalaian menyeret manusia kepada ketergelinciran. Oleh karena itu mari kita awali kajian kita dengan mengambil sebuah kisah tentang tragedi tergelincirnya manusia pertama kali yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita bisa lihat di dalam surat 20 ayat 115. Surat Toha 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kita disimak sana. Dan sungguh kami telah wasiatkan dari sebelumnya kepada Nabi Adam. Dari sebelumnya itu, sebelum Nabi Adam ditetapkan dan diperintahkan untuk tinggal menetap di dalam Al-Jannah. Sebelum Nabi Adam ditetapkan untuk masuk ke dalam surga, itu sudah diwasiatkan oleh Allah. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Ini wasiat yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Ini pesan yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebelum beliau dimasukkan ke dalam surga, sebelum beliau ditempatkan di dalam surga. Ya Adam. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, tinggallah kamu bersama istrimu dalam surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah semua yang ada di dalam surga ini sesuka kalian. Ya, ragadan yang makanannya minumannya itu melimpah ruah. Perhatikan ikhwah. Bagaimana tidak orang tenang, bagaimana orang tidak bahagia disuruh tempat di suatu tempat yang full dengan kenikmatan. Tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tidak ada cobaan, tidak ada musibah. Jaminan hidupnya dijatah full
makanan minumannya rogodan. Rogodan itu maknanya melimpah ruah. Allah pesankan kepada Nabi Adam, tapi demikian, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau nanti sampai kamu langgar ini, ya, maka kamu akan menjadi orang zalim. Oleh karena itu Allah siapkan makanan, minuman, jaminan kebutuhan rogodan, melimpah ruah sudah. Supaya apa? Tidak masuk ke dalam perangkap satu ini. Nah, ternyata disebutkan Allah ayat berikutnya, fanasya. Nabi Adam lupa dengan wasiat itu. Nabi Adam lalai dari pesan Allah. Walam najid lahu azma, dan kami tidak menemukan tekad yang kuat padanya, kemauan yang kuat kepadanya. Berarti apa? Lemah untuk mengingat dan memegang sebuah nasihat. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Persoalannya apa yang menyebabkan Nabi Adam tergelincir ini? Kok sampai dia lupa? Hah? Kok dia sampai mendekati pohon terlarang? Apa Nabi Adam waktu mendekati pohon itu kelaparan? Enggak. Apa kemiskinan? Enggak. Apa mengalami kekurangan? Enggak. Camkan baik-baik. Nabi Adam melakukan sebuah pelanggaran, mendekati pohon terlarang tersebut. Itu disebabkan karena kurang puas dengan apa yang didapat. Allah katakan rogodan, melimpah ruah. Jadi gak sampai kekurangan. Syahwat, ada keinginan-keinginan yang merasa gak cukup di situ. Dan itu dijelaskan Allah di dalam surah 20 ayat 120. Mari kita simak latar belakang sebab yang paling mendasar kenapa Nabi Adam tergelincir ini. Ya Allah. Surah 20 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ayat ini menjelaskan kronologis apa yang menyebabkan Nabiullah Adam tergelincir. Apa kronologisnya kayak apa? Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka setan memberikan waswas, bisikan-bisikan kepada Nabi Adam. Nah, seraya dia mengatakan kul ya Adam. Dia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu adanya sebuah pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Insyaallah. Nih yang menjadikan Nabi Adam tergelincir, dan kemudian diikuti oleh anak-anak Adam ikut tergelincir karena ini. Ya, maukah kamu aku tunjukkan adanya sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan habis, tidak akan sirna. Kamu nanti langgeng di sini, kamu akan kekal di sini. Dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, ada dua pelajaran yang sangat amat berharga. Dari surat Toha 120 ada dua pelajaran yang sangat berharga. Apa pelajaran yang pertama? Pelajaran yang pertama bahwa setan memutarbalikkan fakta. Apa pemutaran yang dilakukan oleh setan? Tipu daya yang dilakukan oleh setan dengan memutarbalikkan fakta itu. Apa? Setan itu menghias-hiasi keburukan dengan sebuah kebaikan.
Sesuatu yang dilarang oleh Allah dihias-hiasi oleh setan, diputar balikkan seakan-akan itu menjadi perintah dan kebutuhan. Lah sekarang siapa yang tidak tertarik dengan kerajaan, dengan kekuasaan, dengan keabadian, nikmat yang abadi? Siapa yang tidak tertarik? Siapa yang tidak ingin memiliki harta yang lebih dari yang dipunyai? Apa itu kebutuhan? Tidak. Selera, hasrat, keinginan. Yang ujungnya nanti itu apa? Ujungnya nanti itu dia bisa bahagia, ya, bahagia menurut dirinya. Yang ujungnya adalah mengantarkan pada kebanggaan diri atas sekitarnya. Awas, lupa, tergelincir. Itu dari hal yang sepele. Keburukan diputer, dihias-hiasi oleh iblis. Dikasih pernik-pernik yang namanya keburukan, yang namanya maksiat, yang namanya larangan itu. Dihias-hiasi oleh setan supaya kelihatan indah. Dihias-hiasi oleh setan seakan-akan itu merupakan kebutuhan. Sehingga yang buruk menjadi baik, yang larangan menjadi kebutuhan. Itu yang disebut dengan talbis berupa syubhat, kerancuan berpikir. Nggak jelas akhirnya. Sing bener iki ngendi, sing salah iku ngendi. Sing maksiat iku ngendi, sing taat iku ngendi, bingung. Karena diputer haluan oleh syaitan, dihias-hiasi. Oh ternyata butuh ini. Lupa. Ini namanya syubhat. Ini yang disebut talbis. Ini yang disebut perangkap. Ini yang dimaksud jebakan yang sangat amat berbahaya, yang telah banyak memakan korban dari orang awam sampai orang alim. Ya Allah, syubhat, gak jelas ngelihat masalah itu akhirnya. Pertanyaan sederhana ayolah ikhwah, Bapak Ibu, sekarang jelas gak di mata kita mana kebutuhan dan mana itu sekedar keinginan? Jelas gak di hati kita ini? Bisakah kita membedakan mana harta yang merupakan kebutuhan untuk hidup dan mana sekedar itu kepuasan, hasrat, keinginan? Jelas gak kita ngelihat? Gak jelas. Tertutupi oleh keinginan-keinginan yang banyak itu. Yang nantinya kalau kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, memiliki ini, memiliki itu, intinya cuma satu, bisa bangga di tengah-tengah manusia di sekitarnya. Gak minder ketika teman, bangga ketemu sahabat, itu saja. Kebutuhan? Enggak, kebutuhan kita sedikit. Berapa kebutuhan kita makan? Berapa kebutuhan kita berpakaian? Lalu kenapa begitu kuat kita untuk mendapatkannya? Hasrat, syahwat. Nih yang kedua. Makanya syubhat mengantarkan banyak orang jatuh menjadi korban, baik orang awam maupun orang alim. Dan itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat 15 ayat 39. Surat Al-Hijr. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, ya, bagaimana usaha syaitan di dalam menjerumuskan manusia. Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, kata syaitan, bima aghwatani, dengan sebab engkau menggelincirkan aku dan menyesatkan aku. Kata setan, dia bersumpah kepada Allah, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, maka la uzayyanna lahum fil ardh, aku akan menghias-hiasi perbuatan yang buruk itu menjadi baik bagi manusia di muka bumi ini.
la uzayyinanna lahum. Ayo Bapak Ibu, sapa sing gak seneng ndelok duit akeh? Sapa sing gak bangga melihat harta banyak? Siapa yang gak bangga ketika melihat sesuatu melimpah pada dirinya? Lalu orang takjub kepadanya, mengaguminya, mentakjubinya, memujinya. Sapa sing gak seneng? Siapa yang gak bangga demikian? Apa itu kebutuhan? Enggak. Apa? Hasrat. Keinginan. Belum tentu menjadi suatu kebutuhan. Ini setan menghias-hiasi sesuatu yang buruk di muka bumi ini menjadi baik. Dan itu diterapkan oleh setan. Perangkap pertama dipakai uji cobanya kepada Nabi Adam. Sukses. Maka anak-anak Adam pun mengikuti jejak tersebut. Mudah tergelincir dengan sesuatu yang dipandang sekilas indah. Punya anak, memiliki kedudukan, menjadi pemimpin perusahaan. Sopo sing gak bangga? Ya wong tua ngendi sing ora percaya, sing ora bangga kuwi. Punya mantu, memiliki kedudukan, kerja di sini menjadi pemimpin, menjadi bukan dilarang, tapi itu kan kita nggak bisa mengingkari. Itu satu kebanggaan. Apa kebutuhan? Tidak juga. Tapi bangga itu pasti. Ya Allah. Di situ tersimpan sebuah sifat yang buruk di sana, yang terselubung. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi pelajaran pertama dari ayat 120 surat Toha, setan memutarbalikkan apa? Menjebak manusia dengan syubhat. Kerancuan berpikir, gak jelas melihat masalah ini. Ayo Bapak Ibu sekarang coba evaluasi, jelas gak di mata kita antara akhirat dengan dunia ini? Lebih penting mana? Semangat kita, berusaha kita, ya kerja keras kita, ikhtiar kita untuk mengantarkan mencari kebahagiaan dunia dengan akhirat. Coba bandingkan, lebih semangat mana? Inilah keterjebakan kita ini. Keterperdayaan kita ini. Kalau bahasa Jawanya itu, kita tuh diplokoto sama setan itu. Dengan bisikan-bisikan, nanti kalau kamu punya begini, wah kamu punya begini, wah kamu dapat begini, wah kamu bisa berlapang dada di depan orang-orang di sekitarmu. Setan mempermainkan kita. Sampai akhirnya kita lupa, orang seperti ini lupa akhirnya kebutuhan dia kepada akhirat. Ingat? Enggak. Kelalaian dari syubhat. Pelajaran pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah ketertarikan terhadap kedudukan yang ditawarkan oleh syaitan. Ketertarikan kepada harta yang melimpah, yang abadi, gak bisa berkurang dan tidak bisa hilang. Ketertarikan kepada semua yang terlihat gemerlapnya dunia. Ini yang disebut dengan fitnah syahwat. Dan itu ditiupkan oleh syaitan kepada diri kita ini. Lah Nabi Adam itu sudah melimpah ruah. Lah kok sih tertarik dengan pohon? Kenapa? Syahwat. Ini gak ada habisnya kalau nuruti syahwat itu, Bu. Gak ada habisnya kalau nuruti keinginan itu. Sampai kemudian nanti orang hilang rasa malunya. Maka ketika syahwat sudah muncul, la haula wala quwata illa billah. Ketika syahwat sudah menguasai diri seseorang, ketika syahwat sudah mendominasi pribadi seseorang, maka tatawalladu alal iradah, melahirkan keinginan-keinginan yang banyak. Ayo opo sing gak kepingin dimiliki saiki? Sudah punya rumah lebih dari satu, sik kurang.
Sing dituruni piye to? Pirang kamar sing mbok turuni katene. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bangga dengan punya rumah, berapa kamar yang Anda tiduri itu? Apa tiap malam ada gilir kamar ini, kamar ini? Jam 1 di kamar rumah sebelah, nanti jam 2 pindah rumah gitu. Terus apa yang dibanggakan? Hilang kecerdasan ini, Pak. Hilang kecerdasan, gak cerdas kita. Ya Allah. Dari syahwat lahirlah keinginan-keinginan yang banyak. Lahir khirs, apa itu? Keserakahan muncul. Coba kalau boleh dikiaskan. Ibu-ibu, bapak-bapak mendatangi satu undangan dengan beberapa banyak orang, diundang di sana. Nah, kita makan nasi 1 piring, buah 1, minuman 1 gelas, sayur, mungkin es buah tambahin. Apalagi masih ada lagi ya? Sak nampan itu dibeki, ditaruh di meja, ambil lagi. Coba Anda ngeliat begitu gimana kira-kira? Hah? Coba Anda ngeliat begitu gimana? Ternyata lengseran di bejana ini, piring sudah kita siap, piring untuk nasi sudah, mangkok untuk sayur sudah, untuk lauknya sekalian, ya sudah ada tempatnya buah, kerupuk, minuman, kan cukup sudah ini. Ternyata Anda nggak puas, sakunya dikasih pisang lagi, sakunya kasih kerupuk lagi. La haula wala quwata illa billah. Kita ngelihat ini bukan kebutuhan, hasrat. Betapa buruknya akhlak tersebut, betapa tercelanya perbuatan tersebut. Apa dia habiskan untuk kebutuhan dia cukup berapa yang kita butuhkan makan ini? 1 piring, 1 gelas, 1 buah. Wes ganjel tutuk ngending glegek ini ku metu maneh buah ini. Tapi yang namanya hasrat gak ada habisnya orang. Itu kalau versi makanan. Buruk kelihatan perbuatannya ini, sangat kelihatan. Tapi dalam urusan dunia orang gak sadar bahwa tiap hari, tiap saat dia berbuat seperti itu. Gak sadar. Kenapa? Al-ghaflah, lalai. Jadi orang hina pun lalai. Jadi orang buruk pun lalai. Dan orang seperti ini sudah tidak mengenali dirinya sendiri. Coba renungkan, di mana kecerdasan, di mana akal, di mana ilmu, di mana jiwa pendidikannya, di mana? Ya. Maka dari syahwat itu lahir keinginan yang begitu banyak, ingin punya ini, ingin memiliki ini, ingin mendapat itu. Muncul sifat keserakahan, muncul sifat ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dimiliki. Ini biang keroknya dari perbuatan itu. Ini sumber dari air mata yang keruh, yang kemudian melahirkan sifat lalai. Dari sifat lalai tergelincir, setelah tergelincir dia maksiat, setelah maksiat menghasilkan dosa. Dosa dari maksiat, maksiat dari tergelincir, tergelincir dari lalai, lalai karena keinginan yang tidak terbendungkan. Ini tragedi. Oleh karena itu ayo ikhwah, pertanyaan yang sangat sederhana, sampai kapan kita terjerumus dalam kelalaian ini? Wahai diri, sampai kapan kita terjerumus dalam lalai? Lalai kepada Allah, lalai terhadap kehidupan dunia, lalai kepada kebutuhannya sendiri pun dia gak sadar. Berapa sih kebutuhan? Lalai. Lalai kepada tugas utama dalam hidup. Coba tanya enggak orang-orang yang sekarang sibuk mencari dunia ini, serakah kepada kedudukan, tamak dengan gemerlapnya dunia ini. Coba tanya, sadar enggak untuk apa Allah menciptakan hidup ini?
Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Untuk apa? Apa untuk itu? Kalau memang tujuan kita hidup itu adalah untuk menumpuk-numpuk harta, untuk makan, untuk minum, lah terus apa bedanya kita dengan binatang? Yang tujuan hidupnya memang begitu. Apa bedanya? Coba jejer sama kambing gitu. Apa kegiatan aktivitasnya kambing? Apa aktivitasnya kambing coba? Keluar pagi cari makan, makan balik pulang, tidur. Setelah itu berak. Setelah berak balik lagi ke kandang, makan lagi. Setelah itu habis rumput cari makan lagi. Apa setiap itu kegiatan kita? Oleh karena itu ayolah ikhwah, ini merupakan tragedi. Tragedi yang tidak boleh terjadi terus-menerus. Ini persoalan pertama yang harus kita sadari. Kronologis dari ketergelinciran, kronologis dari sebuah kelalaian. Nah, sekarang yang kedua yang perlu kita pelajari adalah sebab-sebab kelalaian. Apa yang menyebabkan orang lalai? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang pertama, apa yang menjadikan orang lalai? Lalai kepada Allah, lalai dari kebutuhan pokok tujuan hidup, lalai adalah sifat at-takatsur. Sifat at-takatsur, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan harta, berbangga-banggaan dengan pengikut, berbangga-banggaan dengan sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu faktor utama yang menjadikan orang lalai dari sebuah tujuan hidup, lalai dari yang memberi nikmat dan kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan hal ini di dalam surat 102, surat At-Takatsur ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Lalai dari apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, an ta'atillah, lalai dari taat kepada Allah. Ya. Jadi orang yang bermegah-megahan, berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan, itu menjadikan orang lalai dari taat kepada Allah. Qala Imam Ibnu Katsir, mari kita lihat nasihatnya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Qal, berkata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah berfirman dalam ayat ini. Ini tafsirnya. Sughlakum hubbud dunya wa na'imaha wa zahrataha an talabil akhirah wa tamadu bikum dalika hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir wa surtum min ahliha. Apa kata beliau? Allah berfirman dalam ayat ini, sulakum hubbud dunya, kecintaanmu kepada dunia dan segala kenikmatan-kenikmatannya dan pernik-pernik perhiasan dunia itu, sughlakum, telah menyibukkan diri kalian. Coba kita renungkan, ini benar gak yang demikian ini? Kita begitu sibuk sekali. Kenapa? Karena hubbud dunya, cintamu kepada dunia, cintamu kepada kenikmatan-kenikmatan dunia, cintamu kepada perhiasan-perhiasan dunia ini menjadikan kamu sibuk. Ya Allah,
Sehingga kesibukan-kesibukanmu itu melalaikan kamu antalabil akhirah, dari mencari kebutuhan akhirat. Waktu sholat, ada keinginan apa yang Anda cari dalam sholat ini? Loh, saya sholat Ustadz, ya saya nanya, apa yang Anda inginkan dalam sholat itu? Anda mencari apa? Ketika Anda sekolah, terasa ini, jangan salah paham, ini bukan melarang sekolah, enggak. Cuma tujuannya kan beda. Kalau sholat itu kan orang banyak melakukan sholat, itu dia sadar ini kewajiban, selesai. Sehingga tidak ada yang dilakukan kecuali sholat selesai. Entah tepat waktu, entah sesuai dengan syarat, entah sesuai dengan rukun, entah enggak. Bahkan kalau perlu gak peduli diterima apa enggak, yang penting aku sudah tunaikan. Makanya kan sering kita dengarkan ucapan sinis dari orang-orang yang sombong tapi gak sadar. Apa? Yang penting aku sholat, diterima gak diterima apa jari Gusti Allah. Kalau ada orang mengatakan kalimat ini, itu menunjukkan dia gak peduli nasib sholatnya di hadapan Allah Ta'ala. Yang penting aku sholat, diterima gak diterima terserah Gusti Allah. Coba Anda sekolah begitu gak misi dengan sekolah? Aku yang penting sekolah, lulus gak lulus tergerak Gusti Allah. Apa begitu? Enggak. Tidak begitu. Begitu juga kita menyekolahkan anak, mendidik anak-anak harus berhasil, usahakan berhasil. Ini. Wa tamada bikum, dan kamu mengejar dunia itu, dikejar dunia ini sampai dapat. Setelah dapat, coba perhatikan. Orang mengejar dunia, dikejar kemanapun dia berada. Setelah dia dapat apa? Setelah dia dapat, dia menjadi pemilik dunia. Bukan dunia yang dimiliki, tapi dia menjadi pemilik, dimiliki oleh dunia. Diatur oleh dunia. Renungkan. Ketika kita memiliki segala sesuatu, kita yang ngatur atau kita yang diatur oleh dunia. Perhatikan ayo ikhwah. Renungkan ayo ikhwah. Mari kita renungkan bersama-sama. Kita punya rumah, mungkin kita punya villa, punya tempat tinggal yang lebih dari yang kita butuhkan, punya kendaraan yang lebih dari yang kita butuhkan. Setelah itu, kekayaan itu menjaga kita atau kita yang menjaga mereka? Merenungkan. Kita yang ngatur, harta ini harus begini, atau kita yang diatur supaya terjaga harta kita ini. Kita yang diatur oleh dunia. Kita menjadi budak-budak dunia tanpa kita sadari. Sampai kapan demikian ini? Hatta zurtumul maqabir. Ayat kedua Allah jelaskan, sampai kalian masuk, datang menziarahi tempat kubur kalian. Sampai datang kamu ziarah, berkunjung ke tempat kubur. Kenapa dikatakan zurtum? Kalian menziarahi, karena kita sebentar di kuburan ini. Kuburan bukan tempat persinggahan akhir. Justru kata Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu transit pertama kali menuju akhirat, bukan tempat akhir kita. Makanya disebut zurtum, kalian menziarahi kubur, kalian berkunjung ke tempat kubur tersebut. Sampai di situ, hatta ja'akumul maut. Kata para ulama, kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hatta ja'akumul maut, sampai datang kematian kepadamu. Wa zurtumul maqabir, dan kamu datang diantarkan ke kuburan. Wa surtum min ahliha, dan kamu sampai kamu menjadi penghuni kubur tersebut. Baru berhenti kita mengejar dunia. Baru berhenti kita mencintai dunia. Baru berhenti kita tamak kepada dunia. Setelah tubuh kita diselimuti dengan kain putih yang bernama kain kafan. Kemudian dinaikkan kendaraan yang yang rodanya berupa manusia, mengantarkan kita ke tempat persinggahan awal
menuju akhirat. Baru berhenti kita daripada kecintaan kepada dunia. Insya Allah. Oleh karena itu, karena inilah kemudian kita lupa dengan ketaatan. Kita lupa dari ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat 18 ayat 34 bagaimana ekspresi orang yang memiliki kekayaan. Bagaimana ekspresi orang memiliki pengikut yang banyak. Memiliki karyawan, memiliki tenaga, ini bukan dilarang, jangan salah paham. Tapi ekspresi yang akan menjadi penyakitnya manusia itu. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana lahu tamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Surat 18 ayat 34. Wa kana lahu thamar. Dia memiliki harta yang melimpah. Makanya disebut samar itu buah-buahan itu melimpah. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Dan dia bercakap-cakap kepada temannya ini. Ya, dia bercakap-cakap kepada orang-orang yang beriman. Apa katanya? Ana aktaru minka malan wa a'azzu nafaran. Perhatikan, hai teman, perhatikan, wahai sahabat, saya lebih banyak harta dibandingkan kamu. Hartaku lebih banyak dari hartamu. Wa a'azzu nafaran, dan pengikutku lebih kuat daripada pengikutmu. Bangga dengan banyaknya harta, bangga dengan banyaknya pengikut. Orang yang mengagumiku lebih banyak. Ya, awas, ini bukan hanya pada urusan dunia, ngaji pun begitu nanti. Ustadz terjebak di sini. Seperti pengajian begini, rekaman saya disimak berapa orang? Kalau disimak cuma 3 orang, minder kita sudah. Oh, ini 3 juta yang menyimak. Gak sebanding antara 3 dengan 3 juta ini. Hati-hati. Bukan di situ tujuan kita. Tapi bukan berarti nanti kalau yang banyak terus jelek. Jangan dilihat begitu, jangan dinilai begitu. Misi. Karena tidak sedikit ustadz-ustadz kita yang nyimak banyak, ya. Karena ilmunya yang dalam. Tapi bukan di situ letak tujuan yang perlu dibanggakan. Tolong ini diperhatikan, diri saya dan para penyelenggara kajian. Tidak usah minder, ya. Tapi bukan dilarang kalau kemudian banyak orang yang berdatangan kepadanya. Ini kebanggaan, ekspresi orang ketika memiliki sesuatu yang dibanggakan. Ketika selera, ketika keinginan tercapai, ketika hasrat terpenuhi, ada kemunculan di hati. Walaupun kadang-kadang tidak terungkap, walaupun kadang-kadang tidak terlahir dengan sebuah ucapan, tapi sifat kebanggaan itu muncul. Ini sama saja hukumnya. Karena melahirkan sifat takjub kepada diri sendiri. Awas. Ana aktaru minka malan wa a'azzu nafaran. Saya lebih banyak hartanya. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Kekayaanku jauh lebih banyak dari kekayaanmu. Pengikutku lebih kuat, lebih solid, Masya Allah, daripada pengikutmu. Kebanggaan. At-takatsur. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, yaqulul abdu, berkata seorang hamba. Dalam riwayat yang yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, mali mali, kata Rasulullah. Jadi orang itu kalau merasa cita-citanya terpenuhi,
Kalau merasa cita-citanya tercapai, hasratnya ya didapat seperti yang digambarkan, dia akan sampaikan kepada orang, mali, mali, hartaku, hartaku. Artinya apa? Dia dengan bangga cerita kepada orang, di sana saya punya usaha ini, di tempat ini saya punya kekayaan, di sana saya punya tempat tinggal, di perumahan sana juga saya punya tempat tinggal. Diceritakan kepada semua temannya. Untuk apa? At-takatsur, bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Setelah itu Nabi menyebutkan bagi orang yang bangga ini, hai yang pernah menyatakan hartaku di sana, hartaku di sana, kekayaanku di sana, usahaku di sana, melimpah, sukses. Oke, renungkan kata Nabi, innama malahu min malihi thalathun. Hartamu itu cuma 3 macam, tidak lebih. Walaupun kamu memiliki usaha di setiap kabupaten punya tempat tinggal, setiap kecamatan punya usaha, atau bahkan setiap perumahan antum punya rumah di situ, masya Allah duitnya banyak sekali ini. Ya, saya yakin yang membuat dia bingung mikiri rumahnya. Rumahku di sana bagaimana nasibnya, rumahku di sini bagaimana nasibnya, usahaku di sana bagaimana kondisinya. Bingung, karena kebingungan mikir tentang kesuksesan, ketentraman dunia inilah yang kemudian alhaqum, kamu lalai. Apa kata Nabi? Harta yang sebenarnya kamu miliki itu 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Apa saja yang kamu makan, maka itu akan habis. Jadi yang milikmu, harta yang sebenarnya itu yang kamu makan itu. Tapi nanti kalau kamu makan itu pasti habis. 1, yang kamu makan itu akan habis. Yang kedua, aula bisa, atau kamu pakai. Apa itu? Baju, apa itu kendaraan. Ingat, apa kata Nabi? Fa'ablah, yang kamu pakai itu pasti akan rusak. Cari harta yang kamu miliki, yang kamu pakai nggak bisa rusak. Cari kendaraan paling mahal, rusak kalau nggak dipakai. Makanya supaya kendaraanmu yang mahal itu nggak rusak, jangan dipakai. Diselimuti ya, dibungkus sama kresek, disimpan, nggak usah dinaiki. Naik keluar, naik Gojek, aman tentu. Kalau dipakai pasti rusak. Baju udah digantung aja di lemari gantung sana. Kalau dipakai mesti rusak. Ya Allah, itu hartamu yang sebenarnya. Yang ketiga, atau yang kau berikan, kamu infakkan. Apa kata Nabi? Fa'aqtana, maka itu akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu makan akan habis. Harta yang kamu pakai itu akan rusak, atau yang kamu berikan akan tersimpan. Lebih dari 3 ini tidak kamu makan, tidak kamu pakai, tidak kamu sedekahkan. Itu tersimpan. Tersimpan di mana? Wa masiwa. Dan apa yang tidak terlibat dari 3 hal ini, tidak dimakan, tidak dipakai, tidak disedekahkan, maka dzalika dzahab, itu akan lenyap. Wa tarikuhu linnas, atau kamu tinggalkan untuk anak-anakmu nanti. Itu bukan antum yang memiliki, sudah bukan Anda yang memiliki, anak-anak antum yang akan mewarisi. Dan catatan penting bagi para orang tua, kalau para orang tua, Anda sebagai orang tua meninggalkan harta yang banyak kepada anak, walaupun Anda sukses, urusan dunia itu nggak peduli yang sukses, rakus semuanya kepada harta itu. Tolong diingat-ingat para orang tua, kalau Anda sebagai orang tua kaya, sukses, lalu meninggal dalam keadaan meninggalkan banyak harta, tapi Anda tidak meninggalkan ilmu dan iman kepada anak-anak,
maka tunggu kehancuran kepada anak-anak keturunan Anda. Ini tolong dicamkan baik-baik. Bagi para orang tua yang sekarang sukses, yang sekarang berhasil, lalu Anda meninggal dunia dan meninggalkan harta waris yang banyak, sementara Anda tidak membekali anak Anda dengan ilmu dan iman yang benar, maka bersiap-siaplah akan kehancuran generasi Anda. Sebab harta waris yang banyak yang Anda wariskan kepada anak Anda itu akan menjadi bahan rebutan bagi mereka untuk saling menguasai harta tersebut, jika anak-anak Anda tidak Anda bekali ilmu dan agama yang benar. Ini harta kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu pesan yang pertama ini, dari sebab pertama kenapa orang tergelincir dan lalai, karena at-takatsur, berbangga-banggaan kepada harta, bermegah-megahan kepada harta. Pesannya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melupakan kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam surat 63 ayat 9. Itu pesan, pelajaran yang kita dapat dari poin pertama. Yang menyebabkan orang lalai adalah at-takatsur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang lalai, yang menyebabkan orang lalai itu adalah al-khatrat. Al-khatrat itu bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan yang melahirkan al-iradat, keinginan-keinginan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, beliau menyebutkan bahwa dosa-dosa itu bersumber pada 4 perkara, 4 pintu, yang menimbulkan segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Dari 4 pintu ini, apa 4 pintu tersebut? Yang pertama adalah al-khatwat, langkah-langkah kaki. Jadi banyak melangkah, banyak berjalan, itu bisa mengakibatkan sumber dosa. Nah, was, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka sering jalan-jalan, hati-hati. Mosok jalan itu dilarang? Enggak. Jalan itu kebutuhan. Persoalannya adalah ketika orang berjalan melangkah keluar rumah, itu apa tujuannya? Ya, ini yang pertama, banyak melangkah. Apa korelasinya? Kenapa banyak melangkah, banyak berjalan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu dosa? Sebab pintu yang pertama melahirkan pintu yang kedua. Apa itu? Al-lahghot. Al-lahghot. Apa itu al-lahghot? Pandangan. Orang kalau banyak jalan itu banyak memandang. Kenapa? Karena memang tujuannya jalan-jalan itu untuk memandang-mandang. Coba ibu-ibu ngajak teman-temannya, ini jalan-jalannya. Mana sih Jeng? Sana loh. Terus ngapain? Yang delok-delok lah. Itu awal, itu muqaddimah. Ayo coba tanya pada ibu-ibu yang lain. Tanya pada diri sendiri. Ayo jalan-jalan bohong, nggak di rumah aja. Kemana? Ayo ke sana. Ngapain? Yang delok-delok. Itu misinya. Saya coba turuti. Ajak jalan-jalan untuk melihat-lihat. Maka jalan-jalan itu membuka pintu yang kedua. Apa? Memandang.
Yang dipandang macam-macam. Kalau bapak-bapak yang jalan-jalan itu memandang pemandangan yang paling mengikat bapak-bapak bukan cincin, bukan gelang, bukan kalung. Tidak ada hubungan bapak-bapak dengan itu. Baju bapak-bapak ini kutu kono situ awet sak mururit iso. Nek bapak-bapak nungguin. Lalu apa fitnahnya bapak-bapak? Wong wedok perempuan itu hati-hati. Karena syahwatnya laki-laki ada pada perempuan. Ini laki-laki itu nggak tertarik dengan gelang, dengan celana, dengan sepatu, dengan baju. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kalau ketemu wanita-wanita yang cantik, wanita yang ya sudah nggak karu-karuan sudah. Itu fitnah. Nah, bagi ibu-ibu, pandangan yang paling bahaya itu adalah harta. Nggak tertarik dengan laki-laki. Ibu-ibu syahwatnya bukan laki-laki. Wanita itu fitnahnya pada harta. Makanya kalau jalan-jalan masih kepada wong ganteng, nggak tertarik nih gak duit. Nggak tertarik dia sama sekali. Begitu ada sesuatu, harta, mungkin gelang, mungkin kalung, mungkin barang, mungkin baju, mungkin peralatan, fasilitas hidup, itu baru tertarik. Memandang pertama. Setelah memandang, pandangan itu membuka pintu yang ketiga. Apa itu? Al-khatarat, bisikan-bisikan dalam hati. Makanya tidak rugi ketika Imam Ibnul Qayyim itu disebut dengan tabibul qalb, dokternya hati. Pasti kayak ini Pak. Nggak mungkin bleset. Orang berjalan pasti memandang. Orang memandang pasti tertarik. Tertarik pasti berbisik dalam hatinya. Muncul bisikan-bisikan itu. Muncul bisikan-bisikan. Lah ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apa kata beliau? Fasyan wa as'ab. Masalah bisikan ini lebih rumit lagi. Lebih rumit ayol ikhwah. Kenapa? Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr. Karena dari bisikan itu merupakan pembuka kebaikan dan pembuka keburukan. Dari bisikan itu. Bisikan itu pembuka kebaikan dan pembuka keburukan. Wa minha, dan dari bisikan-bisikan itulah tatawalladul iradat, melahirkan keinginan-keinginan yang banyak. Wal hamman, apa? Obsesi. Wal azaim, kalau keinginannya sudah kuat, obsesinya begitu luar biasa, sangat terobsesi untuk mendapatkan sesuatu, maka wal azaim, tekad itu akan lahir. Kuat sudah, terjadilah peristiwa apa yang tidak diinginkan. Makanya kan tidak sedikit orang nekat punya mobil, nekat punya rumah, nekat beli ini, padahal di luar kebutuhan. Kenapa? Bisikan-bisikan hasrat. Ya Allah. Maka barang siapa, kata Imam Al-Qayyim, barang siapa yang dikalahkan oleh bisikannya, maka dia akan tunduk kepada hawa nafsunya. Semua yang diinginkan dibeli, semua yang dicari dia harus dapatkan. Dan itu mengerikan sekali. Wa man istahana bil khatrat, barang siapa yang meremehkan bisikan-bisikan ini, perhatikan, ini nasihatnya Imam Qayyim. Barang siapa yang meremehkan bisikan-bisikan ini, qadatahu qahran ilal halakat, maka hawa nafsunya akan menggiringnya secara paksa. Ya Allah. Jadi barang siapa yang meremehkan bisikan, dituruti yang namanya bisikan ini. Pingin ini beli, pingin itu beli, pingin ini datang ke sana, pingin ke situ datang ke sana. Lihat, maka sifat hawa nafsunya ini akan memaksa dia, menggiring orang tersebut dengan paksa. Artinya apa? Orang itu akan nekat untuk melakukan sesuatu ilal halakat, yang kemudian dia sampai menemui kehancurannya.
Ya Allah. Ini maka diperhatikan. Dan pintu yang keempat itu adalah lafzat, ucapan-ucapan. Sampaikan keinginannya, sampaikan hasratnya. Setelah tercapai, diungkapkan melalui lisannya ini. Oleh karena itu Imam Al-Hasan mengingatkan arba'un, ada 4 hal. Man kunna fihi asamallahu minasyaitan. Masya Allah. Barang siapa yang mampu mengendalikan 4 hal ini, Allah akan jaga dia dari gangguan syaitan. Barang siapa yang orang terjaga dari 4 hal ini, asamahullahu minasyaitan, Allah lindungi dia dari gangguan syaitan. Wa harramahullahu 'alan nar, dan Allah haramkan dia dari neraka. Apa 4 hal itu? Yang pertama, man malaka nafsahu, barang siapa yang mampu mengendalikan nafsunya dari 4 hal. Yang pertama, indar rohbah, ketika punya keinginan, dikendalikan. Masya Allah. Makanya yang namanya sabar itu bukan cuma sabar dari musibah, sabar dari mengendalikan keinginan-keinginan. Kepingin beli itu, kepingin pergi ke sana. Coba bayangin, duit nyekel, awake sehat, kemampuan ada, gak dituruti. Seakan-akan rugi kalau kita gak bisa berkunjung ke sana. Waktunya kita datang ke tempat-tempat sekedar untuk apa? Foto di situ, di-share. Masya Allah. Ada orang foto di bawah patung kepala singa yang muntah-muntah itu. Wong singa mutabir kok sampean foto nih, di-share. Oh, di Singapura dia ini. Masya Allah. Bangga. Itu yang kita inginkan, dan kita keluarkan jutaan duit untuk itu. Apa sisanya setelah itu, apa yang Anda dapat? Saya ulangi, bukan tidak boleh, dibutuhkan enggak? Bukan tidak boleh, dibutuhkan enggak? Sekian puluh juta dikeluarkan untuk sekedar itu, mendapat kata-kata Masya Allah. Betapa rendah cita-cita hawa nafsu. Ini kalau orang Jawa bilang lu ecek-ecek namanya. Nggak seimbang dengan biaya untuk mendapatkan. Wah, sampean mbak di sini, Masya Allah, untuk dapat kata-kata itu. Lalu kita memejamkan mata sebelah dan memandang sebelah. Tidak mau tahu keadaan yang lain, tidak mau tahu kondisi yang lain. Di tempat yang lain itu ada sesuatu yang membutuhkan, dan kita butuhkan di sana. Pahala yang besar, derajat yang tinggi. Ya. Pahala besar, derajat yang tinggi, tidak bisa kita dapatkan. Masya Allah. Yang pertama, indar rohbah, ketika punya keinginan dikendalikan. Yang kedua, warohbah, mengendalikan rasa takut. Ya, tidak sedikit orang karena takut kemudian menghalalkan segala macam cara, menempuh segala metode. Itu yang kedua. Yang ketiga, syahwat, mengendalikan syahwat, dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya, dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho, dikendalikan. Yang keempat, al-ghadab, mampu mengendalikan marah. Ini 4 hal yang barang siapa mampu mengendalikannya, kata Imam Al-Hasan, ya, barang siapa mampu mengendalikan keinginan, barang siapa yang mampu mengendalikan rasa takut, barang siapa yang mampu mengendalikan syahwat, barang siapa yang mampu mengendalikan marah, apa kata Imam Al-Hasan? Allah akan jaga dia dari syaitan, dan Allah haramkan dia dari neraka. Ini sebab yang kedua orang tergelincir karena bisikan-bisikan yang kemudian melahirkan keinginan-keinginan. Kemudian yang ketiga yang menjadi sebab orang lalai adalah al-khirs, at-tama wa tanafasu fid dunya. Masya Allah.
adanya sifat serakah, sifat rakus, dan kemudian persaingan dalam urusan dunia. Ini yang menyebabkan orang lalai, terjebak di dalam kelalaian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat 57 ayat 20, surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Sesungguhnya kehidupan dunia ini itu tidak lain adalah la'ibun, mainan, walahwun, senda gurauan, wazina, hanya perhiasan saja, zina, perhiasan, watafakhurun bainakum, dan kalian saling bersaing dalam urusan dunia, watakathurun fil amwali wal aulad, dan berbanyak-banyakan dalam urusan harta dan anak-anak. Ini kehidupan dunia, cuma ini diisi oleh manusia. Gak lepas dari itu semuanya. Masya Allah. Oleh karena itu kalau ini dituruti, ketamaan, kerakusan, ya, tamak dan rakus, kemudian bersaing dalam urusan dunia ini, kita turuti, maka sifat ini akan menyeret kita ke dalam kelalaian. Dari kelalaian itulah yang kemudian kita lupa bahwa dalam hidup ini ada agama. Dalam mencari nafkah itu ada aturan, ada halal, ada haram. Tahu nggak kita halal haram? Bisa membedakan nggak mana harta halal dan harta haram? Bisa mengerti nggak jalan untuk mendapatkan harta, cara yang halal dan cara yang haram? Itu tidak berlaku. Halal haram tidak berlaku bagi orang-orang yang jiwanya sudah didominasi oleh sifat tamak. Ya. Sifat tamak menghasilkan sifat takabur. Sifat takabur melahirkan sifat saling bermegah-megahan. Saling bermegah-megahan nanti melahirkan sifat saling persaingan. Persaingan melahirkan kebencian. Kebencian melahirkan kepada permusuhan. Permusuhan akan melahirkan kedzaliman. Dan terjadi puncaknya pembunuhan. Itu semua karena sifat tamak. Ya Allah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Sayusibu ummati da'ul umam. Umatku ini akan ditimpa musibah, penyakit yang telah melanda umat-umat terdahulu. Umat Islam akan dilanda suatu penyakit yang telah menimpa umat-umat dulu. Sahabat bertanya, qalu ya Nabi Allah, wa mada'ul umam, wahai Nabi Allah, apa penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Apa penyakitnya umat-umat terdahulu itu? Beliau menyebutkan ada 8 macam penyakit. 8 macam penyakit yang 1 sampai ke 8 itu saling terkait, ayo ikhwah. Apa saja? Yang pertama adalah al-asharu. Al-asharu, sifat rakus. Sifat rakus. Kemudian yang kedua al-bataru, sombong. Makanya rakus itu pasti menghasilkan sifat sombong. Gak ada ceritanya orang rakus tawadhu, itu orang ceritanya. Tamak, rakus pasti melahirkan sifat sombong. Kalau sifat rakus sudah ada, maka sifat sombong akan lahir dari dirinya. Nah, yang kedua, yang ketiga, kalau sifat bator ini sombong, ya, sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain, itu sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan itu lahir dari sifat tamak. Kalau sudah lahir sifat sombong ini, maka lahir sifat yang ketiga, at-takatsur, sifat takasur, bermegah-megahan itu pasti. Berbanyak-banyakan pasti. Ya. Kalau sudah berbangga-banggaan di situ muncul, bermegah-megahan muncul, maka lahir yang keempat, penyakit yang keempat. Apa itu? At-tanafasu fid dunya, saling bersaing dalam urusan dunia. Gak mau kalah dengan orang lain.
dalam segala hal. Muncul HP baru, dia harus punya HP baru. Muncul mobil baru, dia harus punya mobil baru untuk bisa ditampilkan di hadapan manusia. At-tanafasu. Kalau sudah lahir sifat tanafasu fit dunya, yakni saling bersaing dalam urusan dunia, pasti akan lahir sifat yang kelima, at-tabaghatu, saling membenci. Nggak ada ceritanya orang bersaing saling mencintai, orang ono ceritanya, Pak. Yang ada adalah kebencian. Dan kalau sudah lahir sifat yang kelima, penyakit yang kelima, maka penyakit yang kelima akan melahirkan penyakit yang keenam. At-tabaghadu akan melahirkan sifat at-tahasadu, kebencian melahirkan sifat hasad. Saling terjadi saling hasad, saling dengki, mengharapkan orang lain kalah, mengharapkan orang lain lenyap, mengharapkan orang lain jatuh, mengharapkan orang lain hancur, dan dia ingin selamat sendirian. Hasad. Masya Allah. Penyakit yang ke-6. Kalau saling hasad sudah muncul, maka akan lahir penyakit yang ke-7. Apa itu? Hatta yakunal baghyu, sampai lahirlah sifat dolim. Karena saling menghasad itu gak mungkin saling menjaga. Yang ada saling mendolimi. Kalau menceritakan orang pasti buruknya, kebaikannya akan disembunyikan, itu dolim. Ya Allah. Saling menjatuhkan kemuliaan supaya orang lain tidak takjub kepadanya. Hasad. Muncul penyakit hasad. Kalau hasad sudah muncul, maka lahirlah penyakit yang terakhir yang ke-8, al-harju, pembunuhan. Kita ingat pertumpahan darah pertama kali yang terjadi. Manusia belum banyak, dan itu terjadi saudara kandung antara Habil dengan Qabil. Karena muncul sifat hasad. Manusia belum banyak, ikhwah, tapi hasad sudah muncul di hati. Terjadi pembunuhan pertama kali. Itu karena hasad. Dan itu lahir dari sebuah penyakit al-khirs. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka 3 inilah yang bisa saya sampaikan sebagai titik ujungnya persoalan ini. Pondasi-pondasi dasar yang melahirkan kelalaian. Tragedi kelalaian itu dari sifat takatsur, dari bisikan-bisikan dan keinginan-keinginan yang banyak, dan sifat rakus. 3 sifat utama ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dari 3 sifat ini akan terjadi tragedi yang mengerikan, yakni kelalaian manusia kepada banyak hal. Lalai kepada Allah, lalai kepada dirinya, lalai kepada tujuan hidup, lalai tentang hakikat dunia, lalai bahwa akhirat itu ada, siksa itu ada, surga itu ada. Semua itu dilalaikan, dan kita lalaikan disebabkan karena 3 faktor tersebut. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dalam kajian siang ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kajian pagi ini agak panjang, karena untuk menyempurnakan, saya katakan untuk mencukupkan materi yang kita sampaikan. Kalau dikatakan sempurna, saya yakin masih banyak kekurangan-kekurangan yang nantinya akan disempurnakan oleh ustadz-ustadz yang lain di dalam materi-materi dan kajian-kajian yang lain. Oleh karena itu, saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengikuti kajian pada ustadz-ustadz kita, karena materi yang disampaikan ustadz-ustadz atau yang saya sampaikan itu masih banyak kekurangan di sana sini yang nantinya akan dilengkapi dan disempurnakan dengan materi-materi dari ustadz-ustadz yang lainnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keikhlasan kita di dalam thalabul ilm, istiqomah kita di dalam ketaatan, mudah-mudahan ini menjadi jalan agar kita diselamatkan oleh Allah dari sifat ini. Terlebih kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan dijauhkan dari sifat lalai ini. Ya, demikian kajian kita pada pagi dan siang ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan
apa yang kita amalkan semuanya menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.